Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini kalian bertemu dengan saya, Bu Erna Siti Nurhayatun. Untuk pertemuan hari ini kita belajar materi baru, yaitu mengenai proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Untuk materi ini adalah materi baru yang diadakan atau ada ketika kita menggunakan kurikulum yang terbaru juga. Nah, untuk pembahasannya, silakan kalian perhatikan PPT berikut. Proyek IPA dan sosial, kalian sudah sangat mengenal ini ketika kalian di SMP dulu. Jadi kalau dulu di SMP, kalian belajar mengenai ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Untuk di SMK, kita jadikan satu menjadi proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, pembelajarannya apa? Nanti pembelajaran proyek IPA dan sosial meliputi gejala-gejala alam yang ada di sekitar kita yang kita hubungkan dengan kondisi sosial kita. Kemudian, sebelum kalian mempelajari materi ini, nanti silahkan kerjakan link asesmen diagnostik di alamat yang Bu Erna kirim ini. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada 3 untuk pertemuan yang pertama ini. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan komponen biotik dan abiotik secara benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengelompokkan komponen biotik dan abiotik dengan tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan antara makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan yang saling bergantung satu dengan yang lain terhadap lingkungannya, baik berupa tanah, air, dan energi. Kita mulai dulu dengan pembahasan lingkungan. Saya yakin kalian sudah mengetahui pengertian lingkungan ketika kalian belajar di SMP dulu. Apa itu lingkungan? Adalah tempat hidup makhluk hidup. Apapun yang berada di sekitar individu, kita sebut dengan lingkungan. Secara garis besar, lingkungan kita bagi menjadi 2, ada lingkungan biotik dan ada lingkungan abiotik. Ini Bu Erna ambil dari internet dengan alamat yang ada di bawah. Silahkan jika nanti ingin materi yang lebih lengkap, kalian bisa cari di internet melalui alamat berikut. Nah, lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk-makhluk hidup. Mulai dari tumbuhan, berbagai macam tumbuhan, berbagai macam hewan, bakteri, fungi, dan binatang bersel satu. Kemudian untuk lingkungan abiotik merupakan lingkungan-lingkungan tak hidup yang ada di sekitar lingkungan hidup atau yang ada di sekitar lingkungan biotik. Salah 5 yang terdapat di sini ada tanah, ada air, mineral, cahaya matahari, kemudian udara, cuaca, dan lain sebagainya. Nah, untuk lingkungan biotik sendiri, di situ dibagi menjadi produsen atau makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri, apa saja, tumbuh-tumbuhan contohnya,
Dia bisa menghasilkan makanan sendiri dari proses fotosintesis. Kemudian untuk yang kedua ada konsumen. Konsumen itu adalah makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Atau biasanya hewan dan manusia yang menggantungkan hidup dari organisme lain atau dari tumbuhan untuk mensuplai makanannya. Kemudian yang ketiga ada pengurai atau dekomposer. Dekomposer di sini adalah organisme yang bertugas menguraikan sisa makhluk hidup yang telah mati untuk menjadi unsur hara dan mineral yang ada di dalam tanah. Untuk komponen biotik ini contohnya ada tumbuhan, ini autotrof ya, kemudian hewan dia konsumennya, kemudian dekomposer misalnya cacing. Kemudian untuk komponen biotik, untuk komponen abiotik sendiri, contohnya di lingkungan alam ini macam-macam. Jadi komponen tidak hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Ekosistem tahu ya, dulu di SMP kita sudah pernah belajar itu mengenai ekosistem. Komponen abiotik sangat menentukan apa-apa saja jenis makhluk hidup yang bisa tinggal dan bertahan pada satu lingkungan ekosistem tertentu. Jadi misalnya seperti ini di sungai misalnya. Di sungai kecil ini ikan paus nggak mungkin bisa hidup. Ya, yang hidup di sini bisa jadi ular, kemudian tumbuh-tumbuhan di sini, kemudian ada cacing, kemudian ada ikan kecil-kecil atau yang lainnya. Nanti silahkan kalian ada tugas untuk mengidentifikasi itu semua. Kemudian yang termasuk dalam lingkungan abiotik atau tak hidup dalam ekosistem antara lain ada udara, kemudian tanah, suhu, iklim, kelembapan, sinar matahari, dan yang lainnya. Sama, gambar ini juga Bu Erna unduh dari internet dengan alamat di bawah ini. Silakan yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, bisa klik alamat yang tertera. Kemudian, ketika kita melihat lingkungan yang ada di sini, melihat gambar yang ada di pojok kanan atas, makhluk hidup apa saja sih yang ada di lingkungan tersebut? Kita bisa tanyakan. Kemudian, kalau ada banyak makhluk hidup di sana, silahkan tuliskan apa saja. Kemudian, setelah itu, kita nanti simpulkan. Setelah itu nanti kalian cari tahu dulu apa pengertian individu, apa pengertian ekosistem, habitat, kemudian lingkungan biotik abiotik. Kalau belum tahu silahkan dicatat dulu. Kemudian setelah kalian amati, nanti komponen-komponennya apa saja ya, silahkan tuliskan pada buku tugas kalian. Kemudian setelah itu hasil akhir silahkan simpulkan antara komponen-komponen tersebut apakah hubungan satu dengan yang lainnya. Apa hubungannya baik-baik saja atau mereka punya hubungan apa tertentu, punya hubungan khusus. Nah, silahkan simpulkan pola interaksi apa saja yang mungkin terjadi pada lingkungan tersebut. Nah, tugas lengkapnya ada di slide berikutnya. Oke, nanti ini bisa dibaca. Lingkungannya sembarang ya. Boleh sekolah, boleh rumah, boleh sawah, boleh sungai, boleh laut, sembarang. Kemudian silahkan jangan lupa amati aktivitas yang terdapat di dalamnya. Kemudian tuliskan komponen biotik apa saja yang terdapat di situ, komponen abiotik apa saja yang terdapat di lingkungan tersebut. Kemudian melalui literasi digital,
tuliskan dulu pengertian individu, populasi, komunitas, habitat, dan ekosistem. Kemudian dari hasil pengamatan Anda, mana yang termasuk individu, mana yang termasuk populasi, komunitas, habitat, dan ekosistem, kalian bisa langsung kelompokkan. Kemudian yang terakhir nanti silahkan hubungkan antar komponen tersebut. Jika ada hubungan tersebut menguntungkan atau merugikan. Silahkan jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari pola interaksi makhluk hidup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.